Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Kurdini, guru TKIT El Farisi, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah untuk dalam hal pengambilan keputusan. Kali ini saya akan mewawancari Ustadzah Hanoi. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kepala Sekolah TKIT Al Farisi Majalengka. Baik, mari kita mulai saja sharing kita ya Ustadzah ya. Ini sharing dengan Ustadzah Hanoi. Terima kasih Ustadzah atas waktunya. Sama. Baik Ustadzah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, dan ini mungkin sering aja ya Ustadzah ya, untuk semoga bisa diambil manfaatnya nanti. Yang pertama ini bagaimana Ustadzah itu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Selama ini tuh seperti apa ya mengidentifikasinya? Ya, tentu gampang-gampang susah gitu ya, maksudnya dikatakan gampang juga enggak gitu ya, tapi tadi dengan memilih kemudian kita bisa mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu yang terjadi di guru katakan atau PTK atau di orang tua, itu masuk ke dilema etika atau rujukan sosial, rujukan moral maksudnya gitu ya. Jadi kita akan identifikasi terlebih dahulu, melihat dan memilah gitu ya, sehingga mungkin nanti kita akan melihat satu persatu kasus yang yang terjadi di sekolah selama ini gitu. Oke. Selanjutnya bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama gitu ya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu kan. Tentunya ini ya sulit atau gimana ya dalam pengambilan dalam dua kepentingan ini. Betul yang dirasakan juga oleh saya seperti itu ya, dalam artian di satu sisi karunia gitu ya, kata orang Sunda mah gitu ya, di satu sisi disiplin juga harus ditegakkan gitu, karena kita tadi kalau konsennya memang untuk pelayanan prima ke orang tua begitu ya, ke anak didik, otomatis kan kita juga harus mengedepankan kedisiplinan di guru-guru kita. Tapi terkait dengan tadi contoh hal misalnya ketika guru terlambat datang ke sekolah dengan alasan misalnya anaknya rewel gitu ya, atau misalnya itu kalau anak sakit mungkin insya Allah kita sangat bisa memahami gitu ya kondisinya, karena bagaimanapun saya sering bilang ke guru-guru sahano hoyong sakit, siapa yang ingin sakit gitu dari keluarga kita gitu, dan memang kedepankan dulu misalnya pertolongan untuk keluarga kita gitu ya, itu kalau sekiranya di sekolah masih bisa dihandle ya, kepala sekolah juga akan turun tangan untuk membantu di kelas gitu ya. Kalau misalnya yang jadi dilema itu kalau sayanya juga dalam keadaan repot misal atau harus rapat di hari yang sama, misal guru tidak bisa datang gitu ya karena sakit, karena keluarganya sakit, nah itu mungkin kita akan melihat bahwa skala prioritas begitu ya. Dan mudah-mudahan sih kalau yang selama ini memang ada, walaupun dikatakan ini ada lah begitu ya gitu, tapi teman-teman alhamdulillah sudah semakin paham ketika saya berikan nasihat seperti itu. Jadi katakanlah kalau saya bilang mah, jadi mereka sudah bisa memilih nih, ini bisa dilakukan misalnya setelah jam mengajar gitu. Jadi mereka akan melakukan bahwa saya izin setelah jam mengajar akan pulang cepat karena harus misalnya ke rumah sakit, atau jam sekian harus ngasih obat ke anak saya gitu ya, yang ditinggalkan dititipkan ke orang tua misalnya sebentar karena sayanya mengajar dulu ke sekolah. Sudah bisa seperti itu ya, alhamdulillah gitu ya. Makin kesini ketika diberikan pemahaman di guru-guru itu sudah semakin
bagus gitu ya pola pikirnya. Jadi Gitu. bisa Iya. kali tukar dia gitu ya. Iya insya Allah. gitu. Jadi alhamdulillah gitu sudah makin baik lah gitu ya. Itu Siap. seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya sih. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa gitu dilakukan selama ini gitu? Apa langkah-langkahnya? Apa langsung aja ngambil keputusan tanpa dipikirkan atau apa harus memikirkan dulu hal-hal yang lain? Betul itu yang memang dilakukan gitu ya. Sebelum keputusan itu diambil tentu kita harus tadi mengidentifikasi masalah, kemudian siapa saja orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang terpenting bahwa tadi tetap kita mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana kalau kepengen mah ya gitu ya, jangan sampai ada lah yang namanya teguran gitu ya, kalau masih bisa diperbaiki mah begitu ya. Jadi mari kita sama-sama ngobrol dari hati ke hati tentang bagaimana tupoksi tugas seorang pendidik gitu, bagaimana dia harus membuat skala prioritas, bagaimana siapa yang harus lebih diutamakan gitu ya, seperti itu. Jikapun ini terjadi kasus seperti ini gitu, biasanya tadi langkah-langkahnya itu akan saya lakukan dengan setelah selesai diidentifikasi orang-orang yang terlibat di dalamnya siapa, kemudian mencari fakta-fakta untuk membanding begitu ya, menanyakan ke orang-orang terdekatnya yang lebih mengetahui. Bisa jadi karena kita mah tidak tahu gitu ya, barangkali sedang bermasalah dalam rumah tangganya, atau barangkali sedang bermasalah dengan keluarganya, sehingga dia melakukan kasus tadi itu disipliner seperti itu gitu. Makanya itu juga harus menjadi bahan pertimbangan untuk kita setelah ada fakta, kemudian juga kita akan melihat gitu ya. Nah mungkin langkah selanjutnya adalah saya akan memanggil, kemudian ngobrol. Kan bisa jadi setelah ngobrol, oh iya saya jadi tahu permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Jadi kemungkinan kemudian langkah bijak yang saya akan lakukan itu seperti apa gitu ya, menyikapinya gitu ya. Jangan sampai ada ya katakanlah SP surat peringatan 1, 2, jangan sampai seperti itu gitu ya. Kalau sudah sampai di terjadi komunikasi, kita tahu permasalahannya, semoga bisa semuanya dicarikan solusinya ya. Tentu kemudian berjanji untuk memperbaiki itu adalah hal yang lebih utama begitu ya. Dan selama ini yang sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus ini seperti apa yang dianggap efektif itu? Kalau saya sih lebih cepat tuntas, lebih baik begitu ya. Jadi maksudnya lebih efektif itu memang ketika sudah tahu tuh langsung tadi gitu ya, dipanggil ngobrol dari hati ke hati, ketimbang kita naruh katakanlah prasangka yang buruk gitu ya, seperti itu kepada saudara kita, mending langsung ngobrol gitu ya, dinikahi ya, seperti itu. Ya kalau masih bisa diperbaiki kenapa tidak gitu ya. Walaupun benar ya, maksudnya kita merasakan sendiri tahapan-tahapan dewasa proses maksudnya ya, di saya sendiri gitu, yang mungkin pertama kali menanggapinya akan seperti itu, tapi ketika sudah ada pembanding, ketika kita sudah tahu lebih tafahum, akan merubah gitu ya, akan merubah paradigma pola pikir saya yang tadinya cenderung kenapa bisa seperti itu, kenapa dia berbuat seperti itu. Ketika tahu alasannya semakin membuat kita paham. Jadi dicari solusinya gitu, seperti apa nanti gitu. Seperti itu. Kemudian terus apa saja gitu ya selama ini gitu yang jadi tantangan gitu ya bagi Ustada tuh ketika dalam pengambilan keputusan untuk khususnya kasus-kasus yang dilema etika ini, apa sih tantangannya gitu yang selama ini masih kalau terus terang ya, mungkin ya kalau yang ngeyel mah ada aja gitu ya. itu mah tantangannya. Iya tantangannya itu, kalau yang ngeyel itu ada aja gitu ya. Semua saya pikir adalah di semua lembaga, di semua sekolah gitu. Bagaimana tinggal mungkin
cara kita apa ya, kalau sudah dalam tahap kitanya sudah salamatu saudara mungkin itu teh ukhuwah terendah gitu ya. Udah kalau udah nggak bisa diomongin gitu, udah diinikan mah ya sudah gitu. Lepas kemudian kewajiban kita untuk menasehati dirinya gitu ya, karena tadi dengan persuasi, kemudian juga tadi kita sudah ngobrol begitu ya. Jadi biar mungkin dengan dia tahu kalau misalnya tindakan yang dia lakukan itu tidak disukai oleh semua gitu ya. Jadi akhirnya mungkin bebannya akan kembali ke dia itu gitu, dengan saya dibiarkan oleh rekan sejawat, bukan hanya oleh kepala sekolah gitu. Jadi semoga ya itu menjadi titik berubahnya gitu seseorang menjadi lebih baik gitu dengan diabaikan oleh semua gitu ya. Tapi naudzubillah nih jangan sampai seperti itu gitu ya, ada kejadian seperti itu. Oke. Khusus dalam ketika memiliki ini ya kasus gitu ya, atau untuk untuk pengambilan keputusan ini apakah ada jadwal tertentu gitu ya dalam penyelesaian kasus dilematika ini, apakah langsung menyelesaikannya di tempat ataukah ada waktu gitu, ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya gitu, bentuk atau prosedurnya gitu ya, seperti apa gitu yang pernah dilakukan, apakah di tempat langsung diambil ataukah ada jadwal tertentu gitu kan dalam rapat atau apa gitu ya? Bisa macam-macam Bos gitu ya. Ada yang mungkin kalau ini harus segera diselesaikan, dituntaskan begitu ya, mungkin akan segera dilakukan dalam arti memanggil setelah tadi ya identifikasi, kemudian langkah-langkah tadi dilakukan. Kemudian ada yang saya harus berpikir, kemudian melihat nih gitu ya, kapan waktu yang tepat, di saat juga mungkin memungkinkan gurunya juga dalam kondisi yang tidak dalam keadaan kacau balau, kemudian juga ya pikirannya kemana-mana gitu ya. Jadi ketika itu diobrolkan itu akan nyambung gitu, kemudian dia akan terbuka gitu ya mengenai katakanlah masalah yang dihadapinya sehingga munculnya kasus seperti itu teh gitu. Ya ada kalanya mungkin saya akan menyindir juga di lewat rapat gitu ya, dengan membuatkan perumpamaan atau apa gitu ya, tujuannya mungkin tadi memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan bahwa ternyata apa yang dilakukannya selama itu kurang baik gitu. Itu bisa dua hal seperti itu, tapi jadwal khusus sih tidak punya gitu ya. Nah, seperti itu, tapi yang jelas bisa combine gitu, bisa memang harus segera ketika harus urgent. Ada yang memang saya butuh waktu dulu untuk melihat, kemudian mengolah informasi yang diperoleh gitu, dari teman-temannya, kemudian juga baru dilakukan tindakan seperti itu. Jadi semuanya mungkin itu kondisional ya seperti itu. Oke, terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini gitu yang mempermudah ustadzah gitu ya, membantu dalam pengambilan keputusan ini gitu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa gitu? Ya alhamdulillah ya, kalau di Al-Farisi kan kita punya grup konsul yang isinya itu adalah para wakasek, saya berserta para wakasek, kemudian kita akan ngobrol gitu ya, langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya dominan itu keputusan itu dari saya gitu ya. Kemudian keputusan itu bisa dilakukan, bisa terjadi itu atas obrolan dari super tim gitu ya. Katakanlah tim kalau kita menyebutnya grup konsul gitu, karena memang diobrol kita di sana seperti itu. Kalau misalnya ternyata masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh kita nih, saya sebagai kepala sekolah tadi kan sudah ya diingatkan, dinasehati seperti itu ya, dari berdasarkan hasil dari tim di grup konsul. Nah itu akan saya bawa ke ranah yang lebih tinggi, dalam artian karena kita di bawah yayasan begitu ya, lembaga kita itu saya akan obrolkan kepada pengurus yayasan, khususnya HRD yang membawahi kepegawaian itu. Jadi nanti
si pegawai yang bersangkutan itu akan dipanggil oleh HRD gitu, karena memang kebetulan ya sudah komplit ya, dalam arti sudah komplit ketika mereka masuk ke sini untuk bekerja di lembaga itu kan sudah ada MOU dengan yayasan. MOU-nya kan banyak draftnya, termasuk kehadiran kalau misalnya mencapai sekian ini ada pemotongan, nah seperti itu kewenangan yayasan. Kalau saya mungkin kewenangannya adalah memberikan nasihat begitu ya, memberikan teguran yang sifatnya persuasif seperti itu. Itu jadi penyelesaian yang kita lakukan. Jadi berarti dibantu dengan Wakasak itu ya, iya, kemudian dengan kolaborasi dengan yayasan juga tentunya ya. Iya, tentunya seperti itu. Nah, Ustazah dari apa yang tadi disampaikan ya tentang pembelajaran apa aja sih yang bisa Ustazah petik dari tentunya dari pengalaman gitu ya, ketika Ustazah mengambil keputusan ini gitu ya. Kira-kira apa yang pembelajarannya gitu ya? Yang jelas emosi ya, emosi itu kan makin terolah, makin terlatih ya. Karena dengan kasus-kasus seperti ini itu ya, masya Allah gitu ya. Kan emosi cenderung naik turun gitu ya, seperti itu. Dan bagaimana kita cara mengolahnya gitu supaya memang kita tetap tenang gitu ya. Kita tetap tenang, mengedepankan pikiran positif bahwa kalau mungkin udah emosian udah main ini aja meren ya gitu ya, main kata-kata gitu seperti itu ya, perang kata-kata berbahaya seperti itu gitu ya. Makin yang jelas makin emosi makin terkendali betul gitu. Kita lebih bijak untuk menyelesaikannya gitu. Jadi pokoknya mah timbul empati dan simpati gitu ya dari berbagai kasus gitu yang pernah misalnya dialami di sekolah itu. Jadi emosinya juga makin terasa ya, seperti itu. Makin sabar, makin lebih bijak gitu ya. Oh iya, di posisi seperti ini saya harus bagaimana saya bersikap begitu itu ya. Masih terus terang saya pribadi masih terus belajar Ustazah ya gitu ya. Karena tadi yang namanya emosi kan masih fluktuatif, naik turun gitu ya. Banyak hal yang diurus ya. Iya betul begitu. Ya. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Jadi banyak ya, alhamdulillah kita Ustazah sharing gitu ya. Dan saya juga banyak belajar dari pengalaman Ustazah dan pengambilan keputusan seperti ini. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ya Ustaz ya. Mudah-mudahan dari percakapan kita kali ini, insya Allah saya juga banyak belajar dari Ustazah dan saya juga masih harus banyak belajar. Bermanfaat untuk semuanya. Iya ya. betul. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangannya gitu. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Pertemuan saya ya, percakapan saya sharing Ustazah dari tentang pengambilan keputusan sudah dilaksanakan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.